Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah. Hari ini ada yang nggak masuk? Nggak ada, sudah masuk semua. Alhamdulillah hari ini kita semua bisa masuk dan bisa belajar lagi. Maya. Semuanya sehat ya. Kok kayaknya nggak semangat? Apa efek siang ya sekarang ya? Weekend gitu ya. Oke. Kelasnya sudah bersih. Coba saya lihat. Kelasnya sudah bersih. Tapi atributnya pakai semua ya, lengkap ya. Hari ini ada yang nggak pakai hasduk. Biasanya kalau hari Sabtu nih rawan nih nggak pakai hasduk. Yang lupa kolomnya di mana? Oh, bawah ya. Disimpan di situ ya, wes. Ya, oke. Hari ini sudah masuk semua. Berarti siap ya untuk belajar hari ini? Iya. Hari ini siap untuk belajarnya? Siap. Gitu dong, harus semangat ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ustazah pengen tahu, kemarin kita belajar apa sih? Barisan. Barisan aritmatika. Coba saya pengen tahu, barisan aritmatika itu barisan yang seperti apa? Yang barisannya angkat tangan, angkat tangan. Oke, selisihnya sama. Selisihnya sama. Terus selain itu yang kalian ketahui kemarin, bagaimana cara menentukannya barisan aritmatika? Mbak Alia? Hah? Menggunakan rumus UN. Ada yang masih ingat rumus UN-nya? Iya. A dikali N dikurangi. Oke, A ditambah N dikurangi 1 kali B. Gimana? Benar nggak kata Mbak Alia? Ya. Masih ingat ya, berarti kalian ya. Oke, biar kalian lebih ingat, Ustazah Yani punya games. Nah, biar nggak ngantuk ya kan. Kalian kan kalau siang ini rawan ngantuk. Ya. Nah, nama permainannya adalah kotak barisan aritmatika. Aturannya adalah carilah barisan aritmatika yang ada pada kotak barisan dengan ketentuan yang pertama, barisan yang Anda temukan harus berawal dari kotak berwarna kuning. Jadi nanti itu ada kotak, nanti sama lihat yang warna kuning, pokoknya bermulai dari kotak warna kuning, di tengah tebal, tabel berjalan menuju kotak paling tepi yang berwarna hijau. Arah diagonal tidak diperbolehkan. Jadi ketika kalian membuat garis nanti tidak boleh membuat garis diagonal. Tahu ya maksudnya garis diagonal ya? Ya, jadi nggak boleh diagonal. Terus, lah inilah jenisnya. Coba semuanya diperhatikan. Di situ untuk kotak warna kuning itu kan ada 4 kotak yang berisi 1, -1, 4, dan setengah. Kemudian kotak warna hijau itu ada berisi tentang rumus suku ke N-nya. Kira-kira ada nggak di situ yang bisa menemukan barisan aritmatika? Ada? Ada. Siapa? Coba angkat tangan. Oke, Mbak Dela. Yang mana Mbak Del? Bisa maju ke depan kali ya, biar teman-temannya tahu, bisa ditunjukin. Di situ nggak apa-apa. Biar kelihatan arahnya kayak gimana, Del. Oke, gimana? Sepakat nggak dengan Dela? Sepakat. Oke, terima kasih Del. Bagus, tepuk tangan. Ada lagi nggak yang bisa menemukan? Oke, Mbak Alia. Yang mana lagi ya kira-kira? Yang lainnya cari juga ya. Oke, di situ katanya Mbak Alia jadi 1, 8, 15, 22, kemudian rumusnya ketemu 7 N-6. Kenapa kok bisa kayak gitu Mbak Alia? Iya.
Oke. Oke, jadi kayak gitu. Sesuai nggak kira-kira? Benar? Oke, terima kasih. Ada lagi yang bisa mendengar? Oke, Arti. Yang mana tuh? Ada lagi nggak? Setengah? 3/2? Dikali apa dikurangi? N min setengah atau N kali min setengah? Oke, min setengah. Oke. Sesuai nggak kira-kira? Oh, nggak sesuai. Sesuai atau tidak kira-kira? Sesuai? Sesuai atau tidak? Gimana tadi arti setengah? Oke. Oh, berarti sesuai atau tidak? Belum ya? Belum. Ada yang bisa membenarkan? Nggak apa-apa. Tepuk tangan dulu deh buat Arti. Yang penting sudah mencoba. Ada yang bisa cari lagi selain itu? Oke, Mbak. Silakan. Nggak apa-apa ya? Oke, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi di situ suku pertamanya 4, kemudian selisihnya berapa? 2, kemudian ketemu rumus UN-nya adalah 2N plus 2. Betul atau tidak? Betul. Oke, tepuk tangan. Kurang satu, kurang satu. Ada yang bisa menemukan lagi? Oke, Mbak Rahma. Sini, sini. Oke. Oke. Min 3, berarti suku pertamanya min 1, selisihnya berapa, Mbak? 2. Kemudian ketemulah rumus suku KN-nya adalah gimana? Sepakat? Sepakat. Oke, terima kasih Mbak Naila. Gitu ya. Jadi kalian masih ingat gimana menentukan rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Oke. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini adalah diharapkan kalian bisa menyimpulkan rumus jumlah N suku pertama dari deret aritmatika. Kemudian kalian juga diharapkan dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan deret aritmatika dengan benar. Loh, Sada, apa sih kira-kira fungsinya kita belajar tentang deret aritmatika buat kehidupan sehari-hari? Kira-kira ada nggak sih manfaatnya ya? Biar kalian tahu manfaat dari belajar deret aritmatika, silakan kalian perhatikan video berikut ini. Bentar ya. Lahir superhero yang bernama Superman. Dia lahir untuk membantu para manusia menyelesaikan persoalan tentang matematika. Dia selalu terbang ke sana kemari untuk mencari orang yang membutuhkan pertolongan. Kenapa kamu terlihat bingung? Oh, Superman, aku bingung dengan jumlah satu kata yang aku gunakan untuk membangun tembok atau rumahku. Sepertinya aku bisa membantu. Bisa kau ceritakan lebih lanjut mengenai tembok yang ingin kamu bangun? Jadi begini Superman, aku ingin membuat tembok yang terdiri dari 5 baris, di mana pada bagian paling bawah merupakan baris kelima terdiri dari 10 buah
itulah ada kamu untuk tersebut. Bisakah kamu membantu dengan cara yang diperlukan? Tentu saja. Begini cara menghitungnya. Tentukan A dulu dengan menggunakan rumus barisan aritmatika. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 kali B. U5 sama dengan A tambah N dikurangi 1 kali B. 10 sama dengan A ditambah 5 dikurangi 1 dikali 2. 10 sama dengan A ditambah 4 dikali 2. 10 sama dengan A ditambah 8. 10 dikurangi 8 sama dengan A. A sama dengan 2. Oh, seperti itu. Bagaimana langkah selanjutnya? Dalam hitung. Setelah kita menemukan A, kita menghitung jumlah batu bata yang kamu butuhkan menggunakan rumus deret aritmatika seperti ini. N sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah kurang 1 kali B. A sama dengan 5 per 2 dalam kurung 2 dikali 2 ditambah 5 kurangi 1 kali 2. Sama dengan 5 per 2 dikali 4 kali 2. Oke, jadi sekarang sudah tahu ya kira-kira manfaatnya itu apa. Jadi salah satunya adalah ini, kalian bisa menentukan banyaknya batu bata yang kiranya nanti kalian akan butuhkan ketika kalian membangun, kan kayak gitu ya, seperti yang ada di video tersebut. Oke, selanjutnya nah, gimana kalau misalkan di sini Ustazah Yani punya barisan 10 bilangan ganjil pertama, di mana terdiri dari bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Terus kalian diminta untuk menentukan jumlah semua suku barisan tersebut. Ada yang tahu bagaimana cara menentukannya? Dijumlah semua gitu ya. Jadi dijumlah semua 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, kalau misalkan nanti barisannya, jumlah barisannya itu sebanyak 100 bilangan ganjil pertama, apakah nanti sampean juga akan menjumlahkan satu persatu? Lama ya kan ya, kezuwen nanti ya, lama nanti ya. Nah, inilah gunanya kita nanti belajar yang namanya deret aritmatika. Lah, deret aritmatika itu seperti apa? Lah, sekarang Ustazah Yani mau membagi kelompok, jadi kalian belajarnya secara berkelompok gitu ya. Nah, jadi di sini Ustazah Yani akan membagi kelompok menjadi 3, yaitu kelompok 1 ada Azahra, Della, Alia, Kaila, sama Fauzia. Kemudian kelompok 2-nya Arti, Naila, Saila, Fatima, Nasiatul, dan kelompok 3-nya Dina, Al-Syafira, kemudian Nadifa, Adel, sama Nur Indah Suci. Silakan bisa berkelompok dengan temannya masing-masing. Oke, jadi silakan berkelompok ya. Cukup 4 aja. Oke, semuanya sudah berkelompok ya. Kalau sudah, sekarang Ustazah Yani mau membagikan kelompok 1 di mana nih? Oke, kelompok 1. Kelompok 2 ini. Kelompok 3. Oke. Kalian juga, Ustazah Yani juga mau membagikan handout. Jadi silakan ini setiap orang dapat 1 ya. Berapa? Minta tolong Mbak. Oh, gini. Berapa dibagi handoutnya? Oke. Setiap kelompok sudah dapat LKPD-nya, jangan lupa diberikan identitas kelompok 1 ya, kemudian ditulis kelompok 1, kemudian identitas anggota kelompoknya juga jangan lupa ditulis ya. Jadi jangan sampai ada yang terlewat.
Sudah? Sudah. Bisa ya? Semua juga sudah dapat handoutnya? Ya, sudah. Handoutnya satu orang kan satu. Silakan kalian beri identitas juga setiap anak biar tidak tertukar dengan temannya ya. Kalau sudah, masih ngasih nama ya? Oke. Di dalam LKPD yang sudah saya bagi, coba semuanya dilihat, dibuka. Monggo silakan kalian diskusikan dengan teman satu kelompok kalian. Di situ ada beberapa masalah ya kan ya yang harus kalian diskusikan. Silakan kalian diskusikan, kemudian kalian tentukan bagaimana cara penyelesaiannya. Saya beri waktu 15 menit ya. Saya beri waktu 15 menit untuk diskusi kelompok. Kemudian nanti setelah selesai diskusi kelompok, monggo kalian bisa presentasi dengan setiap kelompok bisa perwakilan 2 anggota saja, cukup nanti bisa presentasi ke depan. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita mulai diskusi kelompok. Sudah ya, cukup ya, sudah jelas ya. Kalau misalkan ada instruksi dari LKBD yang belum jelas, bisa langsung ditanyakan langsung ke saya ya. Oke, silakan bekerja. Jangan dulu. Nih, kenapa? Jadi di sini kan masalah satu coba deh dibaca. Kalian diminta apa? Iya, yang pertama kan gitu ya. Hanya di sini U1-nya kan misalkan A, B-nya kan selisih. Berarti kalau misalkan U2, A plus B, tahu nggak asalnya kenapa? Nah, karena kan di sini rumus UN itu kan sama dengan A. Nah, gitu toh. Terus di situ karena N-nya adalah U2, berarti A ditambah 2 kurangi 1 berapa? 1 kali B, jadi A plus B. Makanya di sini muncul ini. Kemudian kalau U3 berapa? Coba kalian cari juga. Ayo. A plus 2B. Silakan ditulis dulu. Di sini. Oke, terus setelah itu nah di sini U1-nya kan ketemu A, U2-nya kan ini, U3-nya tadi ketemu apa? Nah, yuk, terus setelah ini kalau sekarang dibalik. Kalau misalkan di sini UN, kan rumusnya tadi apa katanya? A plus N-1B. Betul ya ini ya. Kalau misalkan UN-1 berarti kan A plus N-1 ini kan sama saja dengan N-nya kan. Nah, berarti dikurangi berapa ini? 1. Gitu ya. Makanya di sini nanti ketemunya berapa? A plus N min 2B. Gitu ya. Dan seterusnya nanti ini sama yang dihitung juga. Ini berarti min berapa ini? Min 2. Terus ini dan sampai ketemu A. Jadi dibalik. Kalau tadi kan dari U1 sampai ke UN, dan sekarang dibalik dari UN ke U1 gitu. Ayo silakan didiskusikan. Terus ininya gimana? Hanya kan ini, tadi kan dari A sampai ke UN kan udah ketemu. Nah sekarang kalau misalkan dibalik dari ini, kalian tulis ulang di sini. Iya, kan tadi kan katanya kan ketemu A plus N. Nah, ditulis di sini kan. Ada yang ditanyakan dulu. Dapat 15 tadi. Terus yang paling depan 20. Paling depan. Berarti kalau paling depan itu apa? A-nya.
Ada yang ditanyakan dulu kelompok 1? Gimana? Oke, terus ini ditambah ini kan? Ya kan sama disuruh ngisi titik-titiknya itu apa? Nah, kan dan seterusnya kan? Nah, ini A plus 2 gini, Mbak Dela, coba diperhatikan. Ini kan dari belakang menuju ke depan loh ini. Nah, belakangnya kan ini, ya kan? Terus kemudian titik-titik sampai ketemu U3 sampai A. Oke. Kalau sudah, oh ini maksudnya itu gini loh. Berarti ini sampai cari juga. Misalkan UN-1 berapa? Kalau misalkan UN-2 berapa? Jadi nanti A ini ditambahkan dengan ini. U2 berarti ditambahkan dengan UN-1. Kan gitu ya. Sampai seterusnya ketemu UN ditambah apa ini? Ditambah UN-1. Gitu. Sampai cari dulu UN-1-nya berapa. Ya. Silakan didiskusikan. Gimana? Oke. Oh, A ditambah A, 2A. Dan sedangkan di sini ada nggak selain A yang di atas? Nggak ada kan? Berarti kan titik 0 misalnya ya, 0 ditambah N-1 kali B. Ya, N-1 kali B. Berarti itu kayak gitu. Gitu. Terus ini juga sama kan hasilnya nanti. Ditambah. Nah, bukan min ini ya, kalau misalnya seperti ini jabarkan deh. A ditambah B ditambah A ditambah N min 2 B kan gitu ya tadinya. Ini berapa? A ditambah N kali B kan tetap NB. Min 2 kali B min 2B. A ditambah A 2A. B ditambah min 2B. Jadinya berapa? Min B ditambah NB. Kalau misalkan Sendirian bilang NB min B gini boleh tidak? Boleh. Terus di sini kan ada B, ada B. Bisa dikelompokkan kan? Bisa difaktorkan ya kan? Berarti dari sini 2A ditambah N min 1 kali B. Sama nggak dengan ini tadi? Sama. Jadi nanti kalau misalkan kalian jumlahkan, coba cek nanti hasilnya sama nggak? Gitu. Yuk, silakan ditulis. Oh iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Karena udah satu tadi A sama N pada dapat oh enggak dua tambah satu berarti gimana oh satu tidak satu tingkat
Oke. Ada lagi yang dibingungkan? Kenapa? Bingung. Oke. Tanya. Sebanyak n suku kan. Nah, berarti juga sebanyak n suku nanti. Nah, berarti ini dikali berapa? N suku ya. N dikali n gitu kan. Terus ini kenapa kok jadi 2B? Loh, sekarang saya tanya, tadi kan 2A plus N-1B, ini tadi jadi apa? N-1B. Sekarang saudara ini tanya, ini dengan ini tadi sama atau beda? Sama. Berarti nanti semua ketika dijumlahkan nanti juga akan sama dengan apa? 2A plus N-1B. Sebanyak apa tadi? Ya, sukunya ada berapa? N suku. Makanya di sini juga gitu. 2A ditambah N-1B. Hmm? Berarti 2SN sama dengan titik-titik. Tadi sukunya ada berapa? N. Ya, sampai tulis di sini N. Dikali 2A ditambah. Tadi ketemunya apa? N. B. Ya, sampai tulis N-1B. Terus kemudian, berarti kalau SN sama dengan, berarti kan duanya pindah. Berarti kan sama-sama dibagi 2 kan di situ. Berarti N per, sudah deh nanti. Begitu ya. Tulis. Kenapa? Timnya Arti. Sudah ketemu ya masalahnya. Oke, sekarang lanjutkan ini. Oh, oke. Kan gini, coba saya pinjam. Kan ini berarti kan dimulai dari N sampai ke suku 1, ya kan? Yang berikutnya adalah dari suku 1 ke suku N. Berarti kalau misalkan dari N ke suku pertama kembali kan berarti mundur, ya kan? Berarti kan UN min 1 kan ya, dan seterusnya sudah ketemu ini. Sekarang saya tanya, ini kalau misalkan disederhanakan hasilnya gimana? 2A ditambah, bisa disederhanakan nggak ini? B kali N. Min 2 kali B. Oke, terus. B, B dikurangi 2B. Min B, berarti kan boleh ditulis gini. Ada yang sama nggak unsurnya di situ? B-nya, ya kan? Berarti di sini. 2A ditambah B, N min 1. Pertanyaan saya ini, apakah ada yang sama nanti dengan ini? Iya, iya kan? Terus, dan seterusnya. Coba. Berarti kan di situ N min 1. Ya, setelah sampai tambahkan ini juga gitu. Setelah ditambah juga. Berarti ini juga ditambah dengan, nah itu juga kayak gitu maksudnya. Gitu. Jadi ini sampai tuliskan sampai ketemu nanti. Gitu kan. Tapi kan nggak perlu kita tulis semua. Ambil misalkan UN, kemudian UN-1, UN-2, dan sampai ketemu A. Terus depannya berarti A,
U1, U2, U3, sampai nanti ketemu U6. Nanti biar bisa dijabarkan, gitu ya. Oke, kelompok 1 ada yang ditanyakan dulu. Terus, sambung. Berarti bertemunya adalah N per 2 A plus, bukan ya 2A plus N-1 kali B, tetap kayak gitu. Tidak perlu diubah. Sudah, kamar mandinya. Oke. Untuk ininya nggak usah, nggak apa-apa. Yang ini aja dulu ya. Kalau sudah masalah satu selesai, ada mas, kalian simpulkan. Jadi rumusnya Sn untuk jumlah n suku pertama barisan matematika itu apa yang kalian dapatkan? Sn sama dengan n per 2 A apa 2A? 2A. Kan di sini ada 2A ya. Berarti di sini juga harus 2A atau ya ini sama yang tulis tadi. Gitu ya di kesimpulannya. Itu ya. Kalau sudah silakan sampean untuk masalah keduanya. Sampean diskusikan juga ya. Oke. Sudah semua? Sudah. Untuk pembuktiannya juga sudah? Untuk yang depannya sudah? Iya, ini gimana? Biar dapat nanti rumusnya SN. Iya, coba saya tadi cara-caranya gimana? Boleh saya cek dulu. Terus ini ke sini. Paham ya? Di sini A ditambah A. Nanti ini munculnya berapa di sini berarti? N-1 kali. Terus ini berikutnya ini kan A ditambah B. Ini juga A ditambah apa? N-2 ya. N-2B kan tadi arti. Terus kemudian dan seterusnya nanti biar ketemu. Dan nanti sampean analisis di sini. Coba lihat. Ya. Sudah? Oke. Ketemunya sudah tahu untuk itu ini. Ya, tidak ada masalah untuk perintahnya yang ada di LKPD ya. Jelas ya. Oh, berarti ini dijumlahkan satu persatu. Oh, iya. Anak kalian ini sudah belajar menentukan katanya rumus SN tadi gimana? Heeh. 2A. Oke, dari masalah yang kedua itu, sama lihat. Berarti di situ ada informasi apa sih kalau misalnya kalian kaitkan dengan rumus yang sudah kalian pelajari tadi? Nah, di situ 4 fungsi dari baris di depannya. Terus kemudian bila dalam bentuk pertunjukan terdapat 15 baris,
ke depan ada 20 kursi, nah maka berapa? Berarti apa aja yang diketahui di situ? A-nya berapa? 20, pinter. Terus bedanya 4. Terus kemudian, nah N-nya berapa? 14 itu sudah tinggal disubstitusikan, dimasukkan aja. Pakai rumus yang sudah kalian perol. Gitu ya. Jadi nggak usah pakai manual lagi. Kan tadi kan fungsinya kita belajar itu kan biar kita nggak hitung manual gitu ya. Capek nanti ya kebanyakannya. Ya, udah. Mm-mm. Mm-mm. Berarti ini, nanti ini sama nggak kira-kira? Coba saya ini pengen tanya. 2A ditambah N-1B. Jangan lupa dikasih kurung ya, biar tahu. Oke, terus kemudian, nah dari sini ya. Ini kan A ditambah A, 2A. B ditambah min 2B kan sebenarnya ini. Oh, iya. Ini sebenarnya sampai hitung dulu di apa? Di buram. Ya kan, kita jabarkan bareng-bareng deh sekarang. Coba dihitung deh, satu. A ditambah itu kan. Terus itu dijabarkan dulu. N kali B kan jadinya NB. Ditambah NB. Kemudian ditambah B kan gitu ya. Kemudian min 2B kan gitu kan. Ini kan. Iya, disebutkan gini. Ya, itu. 2A kan tetap NB kan gitu kan. Min B kan gitu toh. Nah, sekarang saya tanya, bisa difaktorkan nggak? Di situ kan ada NB sama B. Iya kan? Bisa difaktorkan. Saya sama dengan 2A ditambah. Iya. Bisa dipenuhi? Iya, gitu toh. Dan seterusnya, nanti juga seperti itu ya. Oke, untuk masalahnya sudah selesai semua. Sudah semua. Keren. Untuk kelompok 3 sudah dapat. Sudah. Kelompok 2, gimana? Untuk pembuktian rumus untuk masalah satunya sudah. Ina, cukup? Bisa? Oke. Coba sini. Terus kemudian ini juga sama ya. Nanti ketika dijumlahkan kan juga sama. Oh iya, salah. Mm-mm. Ini nggak perlu nanti ada instruksi sendiri. Ya, oke. Sudah cukup ya? Apakah ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai presentasi? Aman ya? Oke. Bisa kita mulai dari kelompok 1 mungkin. Bisa dipresentasikan untuk masalah 1 dan masalah 3 saja. Oke. Monggo silakan. Siapa yang mau presentasi? Iya, ditulis. Akan kita dibagi 2 kali ya. Siapa yang nulis masalah 1 dan siapa yang nulis masalah 2.
Coba kelompok lain juga itu ya diperhatikan. Kalau misalkan nanti ada kekeliruan dari kelompok satu bisa langsung disampaikan. Kelompok dua sudah siap ya. Dan nanti sisanya sambil sambil presentasi. Nggak apa-apa. Berat ya jadi. Ya kamu kasih garis aja. Iya, iya betul. Sudah. Tapi kalau misalkan ada yang tidak sesuai langsung ya.
Videonya kurang terang. Coba pakai ini dulu. Ya, nunggu soalnya mati dulu aja. Oh ini belum bisa ditempel. Dulu aja nggak apa-apa. Dua aja. Ya, Bapak. Jadi masalah pertama, Coba diperhatikan kan ya. jika A adalah suku pertama, dan kan kita udah tahu sih kalau A itu suku pertama, dan B itu adalah selisih. Berarti kan U1 dapat disimpulkan bahwa U1 adalah A, dan U2 adalah A tambah B, itu suku pertama ditambah selisihnya. Berarti U3, A ditambah B ditambah B lagi kan, atau A tambah 2B. Berarti UN rumusnya adalah A ditambah N dikurangi 1 dikali B. N itu adalah suku yang ditanyakan ya. Terus dapat juga berarti ini SN. Yaitu adalah jumlah suku pertama sampai suku ke N. Yaitu U1 ditambah U2 ditambah U3 tambah seterusnya hingga suku ke N. Berarti kan kalau kita simpulkan U1 A ditambah A tambah B ditambah A tambah 2B sampai A tambah N kurangi 1 dikali B. Terus kita ini, kalau SN yang kedua ini, SN kebalikannya itu dari suku ke N sampai ke jumlah suku ke N sampai suku pertama. Berarti kan dari UN tambah ke belakang mundur sampai tambah U1. Berarti A ditambah N kurangi 1 kali B ditambah bla 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 sampai A. Nah, kan berarti kan di antara kan setelah UN, berarti kan ada namanya, berarti kan setelah UN yaitu adalah UN dikurangi 1. Jadi kalau kayak U-nya 7, berarti kan setelahnya ini adalah U7 kurangi 1. Nah, berarti dapat kita simpulkan berarti UN kurangi 1 itu sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikurangi 1 dikali B. Atau A ditambah N kurangi 2 dikali B. Begitu juga jika UN kurangi 2, yaitu A ditambah N kurangi 3 dikali B. Terus kita masukkan ke sini. Untuk SN yang pertama, yaitu dari U1 hingga UN. A ditambah AB hingga A ditambah N kurangi 1 kali B. Untuk SN yang dari dia jalannya mundur yaitu dari UN ke U1, berarti kan A ditambah N kurangi 1 kali B ditambah A ditambah N kurangi 2 kali B hingga ditambah A. Nah, terus kita tambahkan nih SN nambah SN, 2 SN. A ditambah N kurangi 1 kali B. Jadi A tambah A, 2A ditambah N kurangi 1 kali B. A ditambah A, 2A. Terus ini ditambah B, karena di sini tidak ada pertambahan B, jadi tetap bersama B. Ditambah N kurangi 2 kali B, hingga A ditambah N kurangi 1 kali B, tambah A, sama seperti di depan, yaitu 2A ditambah N kurangi 1 kali B. Nah, kalau kita sederhana, terus kita turunin lagi, 2A tambah N kurangi 1 kali B, berarti sama. Kalau kita sederhanakan 2A tambah B tambah N kurangi 2 kali B, kita dapat menemukan hasil yang sama, yaitu 2A ditambah N kurangi 1 kali B. Oke, terus Hingga, jadi nanti begitu juga dengan suku setelahnya, kalau kita tambahkan, kalau kita sederhanakan, dia sama juga akan membentuk 2A ditambah N kurangi 1 kali B. oke. Karena kita mau nyari SN-nya aja, berarti dapat kita simpulkan bahwa N berdua dikali dengan 2A ditambah N kurangi 1 kali B. Atau juga bisa dengan SN sama dengan N per 2. 2A kan sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. Karena A tambah N kurangi 1 kali B ini seperti rumus UN, berarti dapat juga kita simpulkan bahwa N per 2 sama dengan A ditambah UN. Oke, sekarang sebenarnya mau tanya, kenapa kok di sini bisa muncul N? Karena ini banyaknya suku yang ditanyakan. Iya, karena banyak sukunya kan ada U Mm-mm. suku, Ada N suku kan gitu ya, makanya ya. di situ munculnya N. Oke, dari kelompok lain, ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Karena kan untuk masalah satu kan semua kelompok kan sama, ya kan ya? Ada yang ditanyakan dulu? Monggo silakan. Dari kelompok 2, dari kelompok 3,
Tidak ada. Kelompok 2, cukup? Oke, gimana? Kelompok 2 ada yang ditanyakan dulu? Oh, nggak ada. Oke, lanjut deh kalau gitu kita mulai dari masalah yang ketiga. Monggo silakan siapa? Mbak Alia. Oke, silakan. Jadi di masalah ketiga ini ada dua pekerja yang masing-masing mendapatkan gaji 1.600.000 per bulannya. Setelah 3 bulan, pekerja mendapatkan kenaikan gaji 1 juta untuk orang pertama setiap tahun. Jadi pekerja yang pertama ini setiap tahun itu mendapatkan kenaikan 1 juta. Jadi dari tahun 1, tahun kedua ke tahun ketiga itu naik 1 sampai tahun ke-10. Jadi makanya rumusnya kan 1 tahun ada 12 bulan. Di sini yang diketahui kan setiap bulan ada 1.600.000. Jadi 12 dikali 1.600.000, kemudian setiap tahunnya naik 1 juta. Untuk yang pekerja 2, dia setiap bulannya sama mendapatkan 1.600.000, tapi kenaikannya itu setiap 2 tahun sekali. Nah, kenaikannya berjumlah 2.500.000. Oke, terus? Kemudian di sini mencari SN-nya diketahui A pekerja yang pertama A kan suku pertama. Suku pertamanya. Jadi ini suku pertama 31.200.000, B-nya itu selisih. Jadi selisih dari 3 ke 2, 2 ke 1 itu 12 juta. Oke. N itu jumlah sukunya ada 10. Kemudian SN itu adalah jumlah dari barisan aritmatika ini. Jadi ini semua dijumlah, hasilnya 852 juta. Begitu juga dengan pekerja. Karena ini masalah ketiga itu kan nggak ada, kelompok 2 kan belum dapat ya, tidak ada, kemudian kelompok 3 kan juga tidak ada. Monggo silakan ditanyakan kenapa kok bisa seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, Mbak Arsi. setelah 3 bulan baru naik Seperti itu. Oke. Ini 1 jutanya itu bukan maksudnya 1 ditambah 1 juta ditambah 4,8. Ya. Enggak langsung, dari 3 bulan langsung. Naik 1 juta. Gimana? Ada Dela mungkin bisa bantu? Jadi gini kan, ini kan dia setelah bekerja 3 bulan. Nah di sini kita nggak harus ini tuh kalau jadi setelah 3 bulan, kayak 1 tahun tuh jadi 1 tahunnya itu tidak cuma 3 bulan ini. Jadi sebenarnya tahun dikali 2,6. Jadi kan ini kan dengan kita dikali 1,6 kan, karena kan gaji awal. Nah jadi setelah 3 bulan ini jadi 1 tahun ini bukan 1 tahun 3 bulan ini 1 tahun. Jadi kayak pada 3 bulan, oh ini 1 tahunnya berarti kan 1 tahun full ini berarti kan dia udah enggak atau mana-mana jadi 2,6 terus kan sama 12. Jadi 1 tahun ini bukan 1 tahun dari 3 bulan, 1 tahun setelah 3 bulan. Oke. Per bulan dari apa bulannya 2,6 kan dia udah bekerja 3 bulan. Jadi 3 bulan 2,6. Oke, jadi di situ kenaikan gajinya itu setelah 3 bulan, gitu. Jadi makanya di situ 2,6 begitu ya, kelompok 1. Oke, ada lagi yang ditanya gimana? Arti sudah paham ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kelompok 3? Ada yang ditanyakan nggak? Belum. Kok senyum? Oke, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, sudah ya, ini dia sekarang yang tanya. Jadi totalnya untuk
pekerja yang pertama selama 10 tahun totalnya ada berapa pendapatannya? 852 juta. Berarti kan hitung dari 1 tahun ini sampai ke sini. Kemudian yang 3 bulan dihitung atau tidak? Tidak. Dia tidak. Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan sama lihat ya, karena selama 10 tahun kan gitu ya, kalau misalkan yang ditanyakan 10 tahun, berarti yang dihitung adalah dari 1 sampai 10. Sebenarnya kalau misalkan bisa dijumlahkan dengan 3 bulan di awalnya. Kayak gitu. Jadi total pendapatannya selama dia bekerja itu adalah ya 800 ditambah 4.800.000. Itu begitu juga dengan kerja kedua. Itu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan kelompok 1? Sudah. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih. Oke. Next. Kelompok 2 berarti ya sekarang ya. Monggo silakan kelompok 2 siapa yang mau presentasi? Kelompok 2 siapa yang presentasi? Yang perlu kalian presentasikan karena masalah satu kan semua sudah sama ya kan ya. Kelompok 1, 2, 3 kan sama. Jadi kan sudah diwakili sama kelompok 1. Jadi untuk kelompok 2 silakan presentasi untuk masalah ketiga saja. Iya. Bisa minta tolong dihapus. Nggak bisa. Oke, yang ini aja. Ini. Bisa. Jadi untuk masalah yang dipresentasikan sama kelompok 2 bisa dilihat di layar ya. Yang mau presentasi siapa? Ayo. Siapa? Jadi di masalah 3 ini dibacakan dulu aja karena mari itu adalah suatu label produsen baju Anda yang sedang berkembang. Berdasarkan laporan tahun pertama, tercatat produksi sebesar 190 unit. 1.960 unit. Tiap tahun produksi turun sebesar 120 unit sampai ke tahun 16. Ditanya total seluruh produksi sampai tahun ke-16. Nah, di sini sama rumusannya N per 2 dikali A tambah UN. N diketahui kita yang ditanyakan tahun ke-16. Total produksi di tahun ke-16. Berarti 16 dibagi 2.
Terus suku pertamanya yaitu produksi tahun pertamanya yaitu 1960 unit. Ditambah UN yaitu rumusnya A tambah N1 kali B. Suku pertamanya 1960 ditambah 16 yaitu tahun terakhir yang ditanyakan dikurangi 1 dikali bedanya. Bedanya ini kenapa kok dingin? Karena tiap tahun dia mengalami penurunan sebesar 120 jadi dikurangi 120. Lalu dijumlahkan 16 bagi 2 sama dengan 8. Lalu suku pertamanya 1960 ditambah 15 kali min 120 sama dengan 1800. Jadi 1960 dikurangi 1800 sama dengan 160. 160. 8 dikalikan 1960 tambah 160 yaitu 8 kali 2000 120 sama dengan 16.960. Jadi total seluruh produksi sampai tahun ke-16 adalah 16.960 unit. Oke, dari kelompok 2 seperti itu presentasinya. Ada yang ditanyakan? Monggo silakan. Untuk masalah berikutnya di situ ada produksi baju ya, di mana awalnya tuh ada 1960 unit, terus kemudian mengalami penurunan, sampailah yang ditanyakan adalah dia tahun ke-16. Sesuai nggak kalau misalkan dari kelompok 2 jawabannya? Sesuai. Sudah sesuai ya? Ya, oke. Terima kasih buat kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah kelompok 3. Siapa yang maju? Siapa yang mau maju? Oke. Kenapa? Oke, sudah? Bisa, mulai. Oke. Jelas ya semuanya? Kelihatan? Kelihatan. Oke, silakan. Siapa yang mau presentasi? Oke, Mbak Nadifa. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bisa lihat peserta kedua di proyek
Tempat duduk pertunjukan film diatur mulai dari depan ke belakang dengan banyak baris di belakang lebih 4 kursi dari baris di depannya. Bila dalam gedung pertunjukan terdapat 15 terdepan ada 20 kursi, maka berapa kapasitas gedung pertunjukan? Nah, dari sini kita bisa baca sama cara manual dan menggunakan SN sama dengan N per 2 kali A ditambah N 1 kali B. Kenapa kita Oh, sebenarnya bisa dihitung manual karena kan masih sedikit gitu ya. Tapi ada cara yang lebih praktis gitu ya. Maksudnya gitu ya, teman-teman. Terus kita melihat masalahnya, kita bisa menentukan A 20, bedanya itu 4 dan sukunya ada 15. Lalu kita masukkan ke rumus SN berikut. Yang pertama sukunya ada 15 per 2. Lalu 2 dikali 20 plus 14 kali 4. 15 per 2 sama dengan 17,5. 2 kali 20 ditambah 14 kali 4 yaitu 96. Lalu dikalikan menjadi hasilnya 720. iya, 720 gitu. Ada yang ditanyakan dulu. Oke, Mbak Dela. Ya, Oke. ya. 52. Mana? Terus? Lalu dijumlahkan. Ketemulah berapa? 20. Oke. Mungkin maksud dari kelompok 3 itu adalah bukan dihitung dengan jari, dihitung manual begitu ya Mbak Andi? Iya, kalau dihitung jari, jarinya ada 720 bahaya dong ya nanti ya. Bercabang banyak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya. Iya. Nah, di sini 15 ke 2 ini harusnya berapa? 7,5. Iya, terima kasih ya. Oh, tadi kecoret katanya. Terima kasih ya, Fatimah sudah jeli berarti. Ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Cukup. Cukup ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Kalian sudah luar biasa. Tadi saya lihat dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah bisa menyelesaikan LKPD-nya masing-masing. Kira-kira setiap individu tadi step by step-nya paham atau tidak? Paham ya, jelas ya sudahnya. Oke. Sebelum kita lanjutkan lagi, saya pengen tahu setelah kita belajar tentang apa di LKPD tadi, ada yang bisa menyimpulkan nggak pembelajaran kita hari ini tuh? Oke, Arti, boleh. Oh iya, kalau ada yang lebih mudah jangan cari yang susah gitu ya. Contohnya tadi kalau misalkan ada cara yang lebih cepat kita bisa kan kita sudah belajar ya kan rumus suku apa deret suku ke n ya kan. Terus kemudian di situ daripada kita menghitung manual lebih baik kita pakai rumus itu. Ada lagi nggak yang bisa menyimpulkan selain itu? Oke, Mbak Dela. Oke. Iya, jadi bisa menggunakan rumus deret n tadi suku ke n tadi ya, yaitu rumusnya apa tadi? Sn ditambah. Oke, atau yang satunya tadi Sn sama dengan. Oke, jadi gitu ya. Katanya Arti, kalau misalkan ada yang mudah, kenapa pilih yang sulit kan ya gitu ya. Ada yang cepat, kenapa harus pilih yang lama gitu ya. Oke,
Selanjutnya, kalian kan sudah punya handout masing-masing. Silakan kalian buka handoutnya di latihan soal. Di situ yang harus kalian kerjakan untuk kelompok 3, monggo semuanya mengerjakan latihan soal nomor 5 saja. Oke, kelompok 2 silakan mengerjakan latihan soal nomor 6, sedangkan kelompok 1 silakan kalian mengerjakan soal nomor 8. Itu ya, saya beri waktu, silakan dikerjakan di handout kalian masing-masing. Saya beri waktu 5 menit ya. Nanti kalau misalkan sudah selesai, bisa langsung dikumpulkan beserta LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi secara berkelompok ya. Tiap orang kerjakan sendiri-sendiri ya. Jadi bukan satu kelompok satu soal, tapi semua orang kerjakan gitu ya. Ada yang tanyakan dulu nggak? Kalau ada yang tanyakan ya. Ini berapa? Ditanyakan? Boten. Kenapa? Enggak, ini kalau misalkan kan itu aturan penjumlahan. Kalau misalkan di dalam kurung, kalian selesaikan aja dulu yang di dalam kurung. Gitu. Iya, terus baru nanti. Ya. Oh itu B. B ini berapa selisihnya? B ini yang ditanyakan. Oh ya sudah, ini sampean hitung dulu 15-nya biar. Kenapa? Oke, coba sih. Spesialnya memiliki 5 orang anak. Setelah ini, berarti jumlahnya, berarti kan diketahui jumlah uang sakunya itu adalah 200. 200 itu berarti S berapa? Sama dengan 200. N-nya berapa di situ? N-nya kan berarti jumlah anaknya. Anaknya berapa? 5, berarti S5 sama dengan 200.000. Kemudian dengan ketentuan selisih uang, nah berarti selisihnya berapa? Untuk apa? B-nya. Ya kan B-nya ketemu berapa? 10.000. Terus kemudian menerima dan si bungsu menerima jajan paling sedikit. Berapakah uang jajan yang diterima anak ketiga? Berarti sampean harus nyari apa? A-nya dulu ya. Kan rumusnya SN tadi apa sih? SN sama dengan N kedua min 1 kali B. SN-nya kan ketemu 200.000 kan tadi S5 kan ya. N-nya kan tadi pakai berapa N-nya? 5 kan? Berarti 200.000 sama dengan itu. N-nya 5 per 2 sih betul. Terus 2 belum tahu, itu yang kita tanyakan, yang mau kita cari kan gitu. Ya. Terus ini gini ya Mbak, kalau ngitung tuh harus hati-hati lah. Oke,
Udah, ayo dioperasikan dulu, hitung. Berapa? Jangan lupa dikasih nama ya. Kenapa? Sudah dapat? Belum? Hmm. Empat puluh. Udah duaannya mana, Dok? Oh, bukan. Yang dipindah itu yang 2,5-nya. Lebih enaknya kali ya. Jadi 200.000 dibagi 2,5. Oke, terus 200 dibagi 2,5, apakah betul 100.000? Nah, dihitung lagi. Tapi prosesnya benar-benar. Dihitung hati-hati ya. Kalau ngitung harus teliti ya, teman-teman.
Kelompok 2 sudah semuanya? Oh, belum. Ada kesulitan kah? 2,5 apa 25? Kenapa? Oke, terus. G, terus. Ini kenapa kok A-nya 2? Oh, 2A. Oke, boleh deh. Ini jadi 1 nggak apa-apa, 40 toh. Yuk, betul. Ya, terus kemudian. Terus B-nya. 1, 2, 30 dibagi 29. Mau berapa? Selisihnya. Ya udah nggak apa-apa. Semuanya itu. Coba saya sekalian pengen lihat dari awal. Soal itu oke. Ya, oke. Jadi diambil bulatnya aja. Oke. Untuk kelompok 1 sudah semua. Kelompok 1 sudah, garis. Kalau sudah bisa dikumpulkan. Dikumpulkan sama LKPD-nya ya. Jangan lupa masing-masing handout-nya juga diberi nama. Oke. Untuk kelompok yang lain, yang kelompok 2 sama kelompok 3 sudah belum? Sudah. Yuk, boleh dikumpulkan. Oke, terima kasih. LKPD-nya, oh ya. Ketemu berapa? Gimana? Oke. Berarti untuk anak ketiganya berarti ketemu berapa? Kalau misalnya ditanya pakai anak kedua, anak ketiga, berarti pakai SN apa UN? UN. Ketemu berapa? Ketemu berapa? Ketemu berapa? Jadi deh. Ya, nanti kalian lanjutkan dulu ya. Oke. Baik, tinggal nunggu kelompok 3 aja, nggak apa-apa, nanti tinggal finishing aja kok mereka. Hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Alhamdulillah. Gimana belajar hari ini? Senang atau enggak? Senangnya kenapa? Karena paham apa arti? Menghitung.
Jadi kita sudah belajar ya tadi ya bagaimana menentukan deret aritmatika. Jadi kalau misalkan nanti next kalian, kalau misalkan ada masalah sehari-hari nih, kalau misalkan kalian itu tahu kok itu kayaknya bentuknya kayak deret aritmatika, jangan dihitung satu persatu ya. Jadi jangan dihitung pakai jari debusnya ya banyak nanti. Jadi jangan manual maksudnya, tapi dihitung bisa menggunakan rumus deret aritmatika itu tadi SN gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini saya ini ada sedikit sistematika ikhlas. Asik loh. Jadi di situ pemberian dibagi harapan sama dengan hasil, bukan harapan palsu ya yang jelas ya. Jadi di situ coba deh diperhatikan. Kalau misalkan kalian 1 dibagi 2 itu kan hasilnya setengah. Kalau misalkan kalian memberi 1, tapi yang kalian harapkan itu adalah 2, maka hasil yang kalian peroleh itu adalah setengah. Tapi kalau misalkan kalian 1 dibagi 1 kan nilainya sama dengan 1 ya. Kalau kalian memberi 1 dan harapan kalian 1, maka nilai yang kalian peroleh atau hasil yang kalian peroleh adalah 1. Tapi kalau misalkan kalian memberinya 1, tapi kalian tidak berharap apa-apa, maka hasil yang kalian peroleh adalah tak terhingga. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian punya ya kan ya, sudah memberi, nggak usah berharap apa-apa, biar nanti kembalinya ke kalian itu tak terhingga, gitu ya. Dan sudah saya akhiri. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kalian belajar materi berikutnya yaitu tentang barisan geometri. Kan kalian baca buku kalian, persiapan untuk materi selanjutnya. Jangan lupa dibaca ya, tapi jangan lupa ya. Ya, sudah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.